Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa, marilah kita kaji terkait dengan sesuatu yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nyamuk. Nyamuk yang mungkin di antara kita menganggap sesuatu yang remeh, sesuatu yang sangat menjijikkan barangkali, bahkan cenderung semua orang benci terhadap nyamuk. Namun terkait dengan nyamuk, Allah memberikan berita di dalam surat Al-Baqarah ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksudnya Allah mengambil perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk, tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Nah, pemirsa, dengan penjelasan ayat ini kita dibukakan mata oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan sesuatu yang remeh, sesuatu yang hina. Tapi Allah mengajak kepada kita semua agar kita betul-betul mengambil pelajaran dari apa yang diperumpamakan oleh Allah ini, yakni nyamuk. Apakah kita bisa membuat nyamuk? Apakah kita bisa mampu memberi satu karya yang kamu anggap remeh, misalnya seperti nyamuk? Inilah tantangan dari Allah Subhanahu wa taala yang tentu saja kalau kita mencoba menandingi tidak akan mampu. Tidak akan mampu, karena ini merupakan langkah Allah untuk membukakan mata hati kita untuk berpikir bagaimana sih Allah menciptakan sesuatu yang kelihatannya remeh-temeh, tapi ternyata mempunyai satu
makna yang luar biasa. Mungkin kita menganggap nyamuk ini tidak ada gunanya, bahkan cenderung membawa mudarat, membawa penyakit. Namun kalau kita mau mengkaji lebih jauh, lebih dalam dengan penciptaan nyamuk ini, ternyata banyak sekali manfaat dari adanya nyamuk, diakui maupun tidak. Mari kita sedikit berpikir. Dengan adanya nyamuk, ternyata berapa orang membuat produk anti nyamuk yang di situ menjadikan banyak pekerja yang ternyata mampu memberikan penghidupan kepada beribu karyawan, tentunya berimbas pada keluarganya, memperoleh pendapatan, dapat menghidupkan perekonomian yang dari penghasilan karyawan di perusahaan obat anti nyamuk tersebut, kemudian juga berimbas kepada produk-produk yang lain, sehingga terciptalah satu rangkaian sistem ekonomi yang berputar. Dari adanya penyakit yang ditimbulkan oleh nyamuk tersebut, maka muncullah sebuah penelitian yang di sana juga membawa dampak luar biasa bagi kemajuan ilmu kedokteran, ilmu farmasi. Di sana ada penemuan-penemuan baru, ada satu kemanfaatan yang bernilai ekonomi. Itulah dari sebuah nyamuk yang Allah menyuruh kita untuk memikirkan, untuk terbuka mata hati kita. Namun dalam ayat ini juga ada dua sikap yang ditampilkan oleh manusia, oleh kita, yakni sikap yang pertama adalah orang-orang yang menerima, yang kemudian berkata, fayaqulu madza aradallahu bihadza masalah. Orang-orang yang mengingkari terhadap penciptaan nyamuk ini, sikapnya tampak sekali dengan kata-katanya, apa sih yang dikehendaki oleh Allah dengan penciptaan nyamuk ini? Tapi beda ucapan dari orang yang beriman. Orang yang beriman semuanya itu menganggap, oh ini adalah kekuasaan Allah, ini semuanya adalah sesuatu kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari ucapannya tersebut menunjukkan bahwa hatinya itu beriman, mengagungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kita
mengetahui, dari ayat ini kita mengetahui bahwa terhadap sesuatu ini akan terbelah menjadi dua, yakni orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengingkari atau istilahnya adalah kafir terhadap ayat-ayat Allah tersebut. Nah, pemirsa, mudah-mudahan dengan kajian pada pagi ini kita bisa menjadikan diri kita ini tergolong kelompok yang pertama, yakni orang-orang yang beriman, yang kemudian hati kita menjadi terbuka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah betul-betul Maha Kuasa. Dari penciptaan nyamuk yang oleh sebagian banyak orang itu dianggap sesuatu yang tidak berguna dan cenderung membawa penyakit, cenderung membawa sesuatu yang tidak baik, tapi ternyata kalau kita renungkan di balik itu semua banyak sekali manfaat keberkahan dari penciptaan nyamuk tersebut. Inilah sikap orang yang beriman. Dan sebaliknya, kita bermohon kepada Allah supaya hati kita terbuka dan jangan sampai menjadi orang-orang yang sesat, yang menolak terhadap penciptaan nyamuk dan cenderung uring-uringan menyalahkan terkait dengan penciptaan nyamuk ini dan hatinya kesal, kemudian mengatakan apa sih maksud dari penciptaan nyamuk ini. Nah, kita berlindung dari Allah, mudah-mudahan kita tetap selalu mendapat taufik dan hidayahnya sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman, kita menjadi orang-orang yang selalu memperoleh hidayah, bimbingan dari Allah untuk tetap jalan dalam penuh keimanan dan tunduk patuh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.